Dan insya Allah perjumpaan kita, kumpulan kita, pertemuan kita, pertemuan yang mendatangkan kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Karena di luaran sana juga banyak orang punya teman, punya komunitas, punya perhimpunan, tetapi pertemanan mereka, perhimpunan mereka dalam kemaksiatan. Jadi oleh karena itu bersyukur kepada Allah Ta'ala, di usia kita ini Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semuanya, insya Allah kesempatan dalam kebaikan. Ada hadis Nabi SAW, kata Nabi, idza aradallahu khairan li abdihi, apabila Allah Ta'ala itu bermaksud memberikan kebaikan untuk seseorang, yasta'miluhu, kata Nabi, maka Allah akan memperkerjakan atau memanfaatkan orang itu. Sahabat bertanya, wa kaifa yasta'miluhu, bagaimana cara Allah memanfaatkan orang itu? Kok Allah partneran dengan manusia? Kok Allah memperkerjakan orang? Kok Allah memanfaatkan? Kata Nabi, yuwaffiqhu li amali sholeh qabla mauti, Allah akan memberikan taufik, petunjuk kepada orang tersebut sebelum menghadapi kematiannya. Teman-teman sekalian, kalau saya tanya, teman-teman kan insya Allah usianya lebih muda dibandingkan dengan saya, betul? Kira-kira pertanyaannya, matinya duluan siapa? Atau adik-adik yang masih kecil? Adik-adik sama Pak Ustadz, kira-kira meninggalnya duluan siapa? Duluan Pak Ustadz. Parah. Teman-teman sekalian, kematian itu rahasia Allah, karena memang kematian itu bukan berdasarkan nomor urut, tapi kematian itu berdasarkan nomor cabut, kapan malaikat mencabut umur kita. Justru anak muda meninggal pantas, orang tua nggak meninggal juga pantas. Bahkan konon katanya ada penelitian kecil-kecilan, kalau di kota itu justru tingkat kematian itu banyak terjadi di kalangan anak muda. Kalau di desa justru kematian banyak orang-orang tua. Benar salahnya tidak tahu, bukan saya yang meneliti. Buktinya apa dalam penelitian itu? Coba dilihat, itu yang tawuran biasanya anak-anak, remaja atau orang tua? Remaja. Biasanya korbannya orang tua apa remaja? Remaja. Yang kedua, coba lihat itu yang sering trek-trekan balapan motor, kira-kira orang tua yang namanya Mbah Pawiro, Mbah Darmo, Mbah Sumo, atau kira-kira anak muda? Anak muda. Nah, maka teman-teman sekalian, sekarang kita ini hidup di kota apa di desa? Di kota apa di desa? Di kota. Hati-hati, kematian banyak terjadi di kalangan anak muda dibandingkan orang tua. Kalau di desa justru kematian orang tua. Ya, Mbah Pawiro, Mbah Darmo, Mbah Sumo, Mbah macam-macam. Ya, orang ono Mbah Pawiro balapan pit ning tengah sawah, Mbah Pawiro tawur orang ono. Nah, maka hati-hati teman-teman sekalian. Nah, oleh karena itu apa yang saya pesankan, bahwa yasta'miluhu Allah kepada kita itu jangan dilihat dari segi jumlah umur kita. Ya, kalau teman-teman sekarang kok usia muda, hijrah, kok mudah melakukan kebaikan, tandanya panjenengan itu sedang dipekerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira senang apa tidak? Senang apa tidak? Kalau logikanya nggak ketemu gini lah, jenengan dipanggil misalnya oleh Pak Presiden, diangkat menjadi menteri, kira-kira senang apa tidak? Atau menteri keduren ya, misalnya jenengan diundang oleh Pak Lurah, diangkat oleh Pak Lurah jadi hansip misalnya, kira-kira senang apa tidak? Ya terserah lah senang atau tidak ya. Artinya gini, kita kadangkala diangkat oleh orang, dipekerjakan oleh sesama orang yang mungkin menurut kita kedudukannya lebih tinggi, senangnya orang jamaah. Lah kita itu dimanfaatkan Gusti Allah, tentu kita harus lebih bangga.
Maka saya senang di teras dakwah ini muda-muda ya, karena saya juga di sini termasuk pengisi rutin, tapi khusus pengurus dan relawan. Ya, jadi yang lain-lain sudah pada pulang, sisanya sama saya. Gitu. Ya, jadi nanti kalau yang mau ikut relawan itu lewat ada prosedurnya seperti apa ya, teman-teman sekalian. Dan bersyukur lagi yang kedua bahwa sore ini saya dihadapkan, dipertemukan dengan Masya Allah orang-orang yang sangat Rasulullah cintai. Orang-orang yang statusnya sama dengan Rasulullah. Karena Rasulullah itu lahir, dia sudah menyandang sebagai anak yatim, anak piatu, tanpa ayah, tanpa ibu. Bukan berarti Rasulullah tidak punya ayah ibu, tapi ketika Rasulullah lahir itu ayah bundanya Rasulullah sudah tidak ada. Tapi Rasulullah sukses bahkan menjadi Rasul, maka kalian pun insya Allah saya doakan mudah-mudahan menjadi orang-orang yang sukses. Amin Allahumma amin. Teman-teman sekalian, saya ada cerita ini. Kurang lebih sekitar 4 tahunan yang lalu, masjid saya itu ada program apa ya? Song-song Ramadan itu tidak pengajian. Biasa kan langsung Ramadan mengadakan pengajian akbar ya. Tapi waktu itu saya enggak. Kita punya program bagaimana menyadarkan jamaah itu peduli kepada sesama. Maka saya punya program untuk datang ke panti asuhan. Sebelum saya berangkat ke panti asuhan, saya cross check dulu ke panti-panti. Waktu itu kalau salah 3 panti. Salah satu yang ingat saya datangi itu Panti Umar bin Khattab, Jalan Wonosari, kemudian Panti Asuhan Tunas Harapan di Terong, Delingo, kemudian Panti Asuhan Bina Insani di Moyudan, Sleman. Saya gerakkan jamaah. Saya tanya ke panti itu kira-kira butuhnya apa, macam-macam ya. Ada yang butuh beras, ada yang butuh sepeda. Sehingga alhamdulillah waktu itu terkumpul, kita berangkat membawa beras cukup banyak, bahkan ada kayu bakar, bahkan sepeda. Saya datang ke panti asuhan 3 itu. Datang ke panti asuhan Umar bin Khattab. Jamaah kan melihat langsung keadaan anak panti gitu ya. Karena didatangkan, dikumpulkan ada beberapa anak panti. Nah, yang saya ingat waktu itu mobil yang digunakan untuk membawa barang itu mobil pickup L300 punya salah satu jamaah masjid saya. Nyun sewu. Orangnya itu di kampung dikenal wonge atos. Watos nak ngomong niku nyelekit. Tahu nyelekit? Orang luar Jawa tahu nyelekit? Kalau ngomong itu menyakitkan. Dia tuh nggak niat menyakitkan, tapi kalau ngomong tuh reaksi teman itu atau orang lain menyakitkan. Saya ajak ke panti Umar bin Khattab, reaksinya biasa saja. Lalu kita pindah ke panti asuhan Bina Insani Moyudan, punya teman saya Pak Teguh. Sampai sana maghrib, kemudian kita sholat maghrib, disambut sama santri. Setelah sholat kemudian disambut sama anak-anak panti itu, sholawatan, ada hadrohnya. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Sebenarnya sambutan itu tidak pantas untuk kita-kita. Itu sambutan untuk Rasulullah kan gitu. Tapi suasana itu menjadi apa ya? Jadi sesuatu lah gitu ya. Jadi jamaah itu terkondisikan. Nah, kemudian ada sambutan pihak sana, lalu ada sambutan dari kita pihak masjid. Saya suruh nyambut. Saya ngomong sama jamaah saya itu, Bapak Ibu, hari ini kita telah menyaksikan 3 panti ini. Kita bertemu dengan anak-anak kita. Mari kita resapi. Anak-anak ini datang bukan dari Yogyakarta. Ini dari Yogyakarta semuanya? Tentu tidak ya. Ada yang dari Lampung, mungkin ada dari mana-mana. Saya katakan, ini anak-anak tidak dari anak Jogja. Bertebaran anak di Nusantara.
Mereka datang ke sini meninggalkan tanpa ayah, tanpa ibu. Mungkin ada juga yang kehilangan ayah, ada juga yang kehilangan ibu. Mereka senasib, sekoloni dengan teman-teman yang senasib dengan dia, sama-sama orang susah, sama-sama problematika, tidak punya orang tua. Pengasuh kalau memberikan sangu kepada mereka untuk sekolah, waktu itu masih Rp1.000, Rp1.000, dan pengasuh itu masih pesan, le pondok, engkau nak iso ojo dijajan ke duit itu. Kalau bisa uang itu jangan digunakan untuk jajan, tapi kamu bawa pulang, kamu tabung. Bayangkan, sangu Rp1.000, kalau bisa harus dibawa pulang, bisa ditabungkan. Tapi kalau kepepet, misalnya lapar, ya silahkan. Saya katakan kepada mereka, bayangkan, sangu Rp1.000 dianjurkan kalau bisa dibawa pulang, dan bayangkan dia pulang dalam keadaan lapar. Kalau anak-anak kita di rumah, misalnya kehabisan jajanan, di rumah masih disiapkan makan. Kalau dia punya masalah, bisa berkeluh kesah dengan ayah ibunya. Coba anak-anak ini pulang dalam keadaan lapar, yang belum tentu mungkin bersedia makanan. Kalau punya masalah, mereka hanya akan berkeluh kesah sesama mereka sendiri. Ketika saya cerita dengan seperti itu, karena keadaannya memang mendukung, ada bapak-bapak yang di pojok itu, saya saksikan, bapak itu memang yang punya mobil itu. Tak diloke kok nangis nang pojok. Ya mahnya kan banyak, udah di pojok, persis kayak jamaah di pojok. Selesai saya sambutan, saya deketi. Dia langsung nyium saya di sini, dulu saya, Pak, manggil saya tuh, wah Pak Jaya, kula niku, ati kula niku boten tekan, ati saya tuh nggak nyampe. Apa pun Pak De, kula niku kecil, kula niku nggak yatim Pak, kula niku yatim, jadi kula niku ngerasa ke jadi anak yatim niku. Terus kula niku nembe saniki saged nangis nih. Jadi dia tuh baru bisa nangis baru sekali itu katanya selama hidupnya. Teman-teman sekalian, saya jadi ingat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis Nabi ini, siapa tahu bisa jadi pelajaran untuk kita. Kata Nabi, ayyuhibbu ayyalina qalbaka wa tudriku hajataka. Maukah kalian, wahai para sahabatku, hatimu yang keras menjadi lembut, hajatmu, keinginanmu yang belum tercapai bisa tercapai. Ayyuhibbu ayyalina qalbaka wa tudriku hajataka. Jadi misalnya kita merasa hati kita itu sering keras, gundah, sering nggak bisa khusyuk, atau mungkin gampang emosi, atau mungkin kalau sesuatu itu merespon itu selalu dalam negatif, hati keras lah. Yang kedua, mungkin selalu punya hajat tidak tercapai, ya toh? Mau nembak cewek ditolak, belum nembak sudah dicolak misalnya gitu. Ya, mau ta'aruf baru bayang-bayang saja langsung ditolak misalnya. Daftar kuliah ke sekolah swasta yang tidak favorit aja tidak diterima misalnya. Banyaklah problematika dalam hidup misalnya. Ya, kata Nabi, mau nggak hatimu lembut dan hajatmu terkabulkan? Sahabat menjawab, tentu. Qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi, irhamil yatim wamsah ra'sahu layin kolbaka wa tudrik hajataka. Kata Nabi, irhamil yatim, sayangi anak yatim. Wamsah ra'sahu, ya kalau misalnya ini ketemu langsung, diusap kepalanya, imsah ra'sahu, usap kepalanya dengan penuh kasih sayang. Kasih atau tegur kita sambut dengan penuh kasih sayang. Ya, kalau punya sesuatu kita beri. Kata Nabi, layin kolbaka wa tudrik hajataka. Maka insya Allah hatimu lama-lama akan menjadi lembut, dan insya Allah lama-lama kabulmu, keinginanmu akan terkabulkan. Teman-teman sekalian, mungkin kita sering mikir, wah, apa sekolah saya yang masih mahasiswa bisa saya berbagi kepada anak yatim, wong saya kiriman aja kurang. Bahkan mungkin saya nggak pernah dikirimi orang tua. Yang saya, teman-teman sekalian, saya anak kuliahan yang tanpa dikirim orang tua. Jadi saya itu waktu SMA itu saya sudah mandiri. Saya SMA di Purwakarta sekalian pesantren, gitu. Saya waktu itu SMA sudah jualan cengkeh, punya orang, jualan manggis, punya orang. Saya bisa hidup dari situ. Kalau bulan Ramadan, bulan Maulid, bulan Recep, karena Jawa Barat itu banyak pengajian, saya dapat uang, ngumpulkan uang sehingga saya bisa lanjut kuliah.
Selama 4 tahun saya tinggal di masjid, menjadi anak masjid, ya. Jadi insya Allah teman-teman sekarang tinggal di masjid, ya, insya Allah akan menjadi orang-orang yang sukses. Karena anak masjid itu paling tidak sholatnya terjaga, ya enggak? Saya ngalami betul terjaga. Terjaganya bukan karena solehnya, tapi karena kepepet gitu. Tapi luar biasa. Kalau kata Kang Mahruzi kan lebih baik masuk surga dipaksa daripada masuk neraka dengan rela hati kan gitu ya. Nah teman-teman sekalian, kita misalnya mahasiswa ini, apa ya saya akan berbagi dengan anak yatim, saya nggak punya duit, gaji belum punya, kiriman aja kurang-kurang, bagaimana saya berbagi? Maka teman-teman sekalian yang di luar Jogja, saya sering sampaikan kepada anak-anak kos saya gitu. Saya punya kos-kosan anak-anak cewek. Saya sering sampaikan kepada mereka kalau awal-awal, kalian di Jogja ini, peta Jogja ini kecil, wilayah Jogja ini kecil. Jadi Jogja itu apa-apa dekat. Jenengan mau sukses dekat, mau gagal dekat, ya, mau taat dekat, mau maksiat dekat, itu Jogja. Maka kalau bisa selama di Jogja itu, jangan menjadi pribadi-pribadi yang di dalam gua. Kampus, kos, kampus, kos, kampus, kos, tambah pacaran misalnya, wah itu gagal. Jadi mahasiswa yang terbuka melihat keadaan. Artinya gini, kalau kita misalnya pengen berbagi pada anak yatim, mungkin kita tidak bisa dengan duit kita. Tanya ke masjid, maaf, misalnya kita kos di mana? Di masjid sini ada TPA-nya enggak? Ada, boleh nggak saya gabung ngajar? Pasti mengizinkan. Oh boleh. Kalau di situ dari anak TPA, mungkin ada anak yang tidak mampu atau mungkin yatim, kita deketi. Dek, mau nggak? Adik saya ajarin privat. Apa yang suka? Bahasa Inggris, matematika atau apa? Dia termasuk peduli. Insya Allah ini yang nanti akan mengantarkan teman-teman menjadi orang-orang yang sukses. Tentunya bukannya sukses dunia, harapan kita bersukses imbas sampai di akhirat, ya. Dan teman-teman sekalian, masya Allah emang ya, peduli kepada anak yatim itu atau irhamil yatim, ya. Selain itu juga yang sekarang dilakukan oleh teras dakwah ini, sore ini berbagi makanan, ya. Ternyata ada loh orang itu yang dirindukan. Orang dirindukan oleh surga. Jadi yang merindukan itu surga. Surga itu pengen sekali bertemu dengan orang itu. Ya, kira-kira kita pengen nggak menjadi orang yang dirindukan oleh surga? Surga pengen segera ketemu. Pokoknya surga itu menanti-nanti kapan ini orang ini segera ketemu dengan surga. Siapa itu? Satu diantaranya adalah it'amu to'am, orang yang suka berbagi makanan. Dalam Islam itu berbagi makanan itu sesuatu yang sangat diperhatikan betul. Bahkan mungkin pernah saya sampaikan ya di beberapa masjid, ketika Rasulullah sampai ke Madinah itu, yang Rasulullah sampaikan salah satunya adalah absus salam, it'amu to'am, wasilul arham, wasolum billaili wa nasuniyam, ya. Jadi salah satunya adalah it'amu to'am, berbagi makan. Orang yang punya hati suka berbagi itu memang pertanda punya kelembutan hati. Kan kita sering punya teman ya, teman itu pelit ya. Punya nggak teman-teman punya teman pelit? Atau teman-teman termasuk orang-orang yang pelit? Ya kalau dia panganan ke diumpet kayak gitu ya. Ya. Kalau bisa jangan jangan diminta lah. Tapi biasanya yang agak pelit itu biasanya akhwat ya. Bukan pelit, akhwat itu manajemennya mateng bangannya laki-laki. Orang yang punya kepedulian berbagi makanan itu memang ternyata kenapa dirindukan surga. Ini salah satu orang yang punya hati baik memang. Dan yang dimaksudkan memberi makanan itu adalah kita memberi makan gitu loh, langsung kayak ini beri makan gitu ya. Saya sering sering sama istri ada namanya program jumling, Jumat keliling.
Pokoknya Jumat keliling, kalau hari Jumat itu istri saya habis belanja sayuran gitu, nanti beli nasi lah, berapa 10 atau 15, lalu keliling tapi di program. Misalnya Jumat ini programnya peduli kepada tukang beca. Ada tukang beca di mana kita bagi, kasih ya. Masya Allah itu. Tapi jangan dikira loh ya. Jangan dikira ketika kita berbagi itu semua orang responnya akan baik ke kita, belum tentu. Ya. Jadi kalau bahasa Al-Qur'annya itu kenapa harus didasari ketulusan? Karena salah satu orang yang disebut baik dalam Al-Qur'an itu wa yut'imuna at'ama 'ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Salah satu tanda orang yang baik itu wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi, dia mau berbagi makanan yang dia sukai. Jadi bagi makanan itu ya teman-teman, bukan makanan yang kita sudah nggak suka. Makanan basi kasihkan temennya, bukan. Ya, dikasih paket dari orang tua, lama-lama nggak habis roti kasih temen karena sudah basi, nggak begitu. Makanan yang masih kita suka. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi, diberikan kepada siapa? Miskinan, wa yatiman, wa asiro. Orang miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang tertawan. Tujuannya apa? Innama nut'imuhum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dia melakukan perbuatan itu hanya semata-mata mencari keridhaan Allah Ta'ala, bukan berbelas kasih atau ucapan terima kasih dari orang yang diberi. Teman-teman sekalian, ternyata betul. Kalau kita memberikan langsung, pengalaman saya itu, saya sama istri keliling itu, wah udah kadang-kadang 1 jam keliling, temu tukang beca saya kasih seret. Ada ternyata dari sekian orang yang kita kasih itu, kebetulan waktu itu saya nganter kasih nasi, tapi dia tanpa minum. Saya kasih. Orangnya itu masih nyeletuk, Mas, jadi kan kayak sego orang nganggo wedang, apa ora seret. Bayangkan, kalau kita itu mentalnya nggak kuat, kira-kira paling kita balik jawab ya. Udah kayak murni matur nuwun malah pokean ngomong gitu. Artinya apa? Ini ujian kadang-kala. Ujian. Harusnya perakiraan kita orang dikasih itu berterima kasih, ternyata belum tentu. Maka kalau mentalnya nggak kuat, wah bisa membatalkan kebaikan. Tapi teman-teman sekalian, dalam sekali waktu dalam program saya pernah saya keliling mencari untuk orang-orang gila. Banyak orang-orang gila, mau ngedan digoleki. Iya. Ternyata sulit kalau betul-betul niat digoleki. So sampai pasar Keranggan, sampai wah, golek wong edan angel. Ya mungkin waktu itu dia masih pada istirahat, masih tidur ya. Saya keliling sama istri saya. Tapi Masya Allah, teman-teman pernah mengira nggak orang edan itu ngerespon kepada kita atau tidak? Orang gila itu punya respon nggak? Kalau diberi mereka ngerespon apa tidak? Atau belum pernah nyoba? Wow, harus percobaan. Kalau di lampu merah ada orang gila atau apa, kita kasih, tapi jangan hanya dikasih, kasih respon sama kita, senyum. Dia balas senyum atau tidak? Ya, rata-rata yang saya kasih mereka respon senyum. Jadi kalau teman dikasih kemudian nggak, jenengan ajak senyum, nggak senyum, berarti lebih gila daripada orang gila sebenarnya. Ya, saya sering ngasih orang gila kemudian respon. Ya, ini ingat dalam perjalanan saya gitu ya, ngasih makanan itu, orang gila saya bagi, dia karena sedang mulung-mulung itu, saya bilang, sarapan, dia ngingu. Dia dulu kayak gitu kan, namanya orang gila kan, terserah dia. Kemudian saya kasih, Masya Allah, luar biasa itu. Dia kayak gini sama saya, matur nuwun Kang Mas, ndonga ke saya luar biasa. Nggak tahu sih doanya apa. Tapi bagi saya dalam perjalanan, ya Allah, aku wingi ngei wong tukang becak ke malah aku disiak-siak ya. Maksudnya maaf ya, bukan merendahkan profesi. Saya kemarin ngasih tukang becak, itu dia malah maida ngasih sama saya. Tapi ini orang gila malah matur nuwun. Janjane sing edan ke sing iki apa sana. Saya mikir sampai gitu loh. Orang gila tahu terima kasih, malah orang sana nggak terima kasih. Ya teman-teman sekalian, memang penting ya melihat orang itu, jangan lihat dari casing. Meskipun casing itu penting, tapi kadang-kala jangan selalu begitu. Saya ingat sekitar 5-6 tahun yang lalu lah, saya tuh diundang isi pengajian di Bantul, ngeresmikan rumah. Jadi gini, dia pindahan rumah, saya suruh ngisi.
Nah selesai mengisi pengajian itu dia bagi amplop kepada anak-anak yatim. Jadi ngumpulkan anak yatim juga, sehingga amplopnya itu masih tersisa kurang lebih sekitar 60-an. Tuan rumah itu dekat di saya, Pak Ustadz, nih kalau titip amplop nggih, mangke ini bahasa Indonesia. Ini saya titip amplop, tolong nanti ini dibagikan kepada orang yang menurut Pak Ustadz layak diberi. Ya, saya bawa itu amplop, kemana-mana selalu saya bawa tas. Ketemu orang yang saya layak saya kasih, ada orang pemulung saya kasih gitu. Banyak orang yang saya kasih. Tapi ada hal yang menarik teman-teman sekalian. Ketika pagi-pagi waktu itu saya mau ke daerah Godian. Jadi saya di rumah UMY, saya dari Gamping itu, saya lewat ring road. Kalau mau ke Kalau mau ke daerah Demak Ijo kan ada jembatan layang tuh, yang di bawahnya ada rel sepur. Di atas sana saya naik motor, ternyata di situ ada beberapa anak pang. Saya sudah lewat, saya balik lagi. Saya pikir oh dia manusia. Pasti ini orang ini juga butuh makan. Saya balik lagi tuh Pak motor. Saya deketin. Dia tanya, ada apa bang? Enggak, ini saya dititipi sama orang nih untuk bagi-bagi zakat. Terus dia jawab salah satu pimpinannya, kenapa bang yang dibagi kok kita? Enggak tahu, pokoknya kalian saya layak lantas diberi. Dia ngomong seperti itu. Oke bang, kalau gitu terima kasih bang. Orang 6 itu semuanya cium tangan sama saya. Cium tangan. Dan tidak hanya itu, istimewanya apa? Dia mendoakan, luar biasa. Bang, semoga Allah Ta'ala lipat gandakan apa yang abang berikan. Semoga abang bisa cepat naik haji. Semoga abang bisa umroh. Semoga abang bisa nikah lagi. Wow, Masya Allah. Saya selama membagi amplop kepada orang-orang itu nggak pernah ada satu orang pun yang mendoakan saya nikah lagi. Termasuk anak teras daurah tahu tuh nggak kayak aku ngono kan. Masya Allah, ini luar biasa gitu ya. Jadi apa teman-teman sekalian? Intinya adalah berbagi makanan ini satu hal yang penting. Wa yut'imuna ta'am, berbagi makanan. Nah oleh karenanya maka semangat Ramadan ini tentunya tidak hanya dijadikan kita untuk beramal saja di bulan Ramadan, tetapi tentunya juga di luar bulan suci Ramadan. Apalagi sekarang kita sudah masuk 10 ini harus bisa digenjot, ditingkatkan ibadah kita, tilawah Al-Qur'annya, sholatnya. Teman-teman sekalian di penghujung ini ya, saya ingat ketika almarhum Profesor Zaini Dahlan, beliau mantan rektor UII, dia sama-sama dengan saya di Yayasan Gua Hiro, dia sebagai penasehat. Beliau itu yang membuat Al-Quran UII. Sekali waktu saya ngobrol dengan beliau, kemudian saya minta nasihat. Prof, tolong saya yang masih muda ini dinasihati. Apa nasihat Prof untuk saya? Karena beliau itu orang sastra ya, bahasa beliau itu luar biasa indah. Dia nasihat sama saya bagus itu. Nasihatnya gini, dia sambil megang tangan saya, kamu jadikan sholat acara terpenting dalam hidupmu. Waktu saya mendengar kata-kata itu saya anggap biasa aja. Jadikan sholat acara terpenting dalam hidupmu. Tapi dalam perjalanannya waktu saya renungi kata-kata itu, oh ya Allah, kalau segala sesuatu itu sudah dijadikan acara terpenting, pasti dia akan mementingkan, ya enggak? Teman-teman sekalian, kalau mungkin logika saya agak sulit teman-teman respon. Misalnya gini lah, misalnya teman-teman momentum merit, nikah, kira-kira tanggal dan hari itu dikasih tanda enggak? Diingat-ingat enggak? Pasti diingat-ingat. Oh, tanggal 6 Juli saya merit, saya nikah, saya gitu ya. Wah, dikasih tanda, segera pengen sampai pada tanggal itu, ya enggak? Dan kita akan mentingkan, bahkan persiapan-persiapan untuk menghadapi itu kita siapkan. Sampai pada hari H-nya, tanggal 6 Juli itu, kira-kira apa yang dilakukan? Bersantai-santai ria atau berdandan-dandan ria? Karena kita anggap ini acara penting, ya enggak? Oh, pasti dandan. Bahkan dandannya sebelum sholat tahajud malam sudah dandan, padahal ijab kabulnya nanti jam 9 misalnya gitu. Karena nganggap penting. Pertanyaannya, ya, kira-kira nih, kalau orang yang akad nikah ini, karena ini nganggap penting, kemudian dia nikahnya itu pakaian asal-asalan,
Sebenarnya nikahnya sah apa tidak? Nikah misalnya nganggo katok jeans bolong-bolong gitu misalnya itu loh. Atau kaos oblong gitu ya. Di sini ada tulisan misalnya PSIM. Apa namanya? Semen Gresik 3 roda dan lain sebagainya misalnya gitu ya. Nikahnya sah nggak? Sah. Tapi kira-kira orang ini termasuk mentingkan nggak dengan acara pernikahannya dia? Tidak mentingkan. Kaitannya dengan etika teman-teman sekalian. Jadi kalau begitu, kalau sholat sudah dijadikan acara terpenting, maka kita akan selalu siap standby. Bahkan sudah siap sebelum acara itu dimulai. Tidak harus nunggu muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah. Tidak harus nunggu itu. Apalagi kata-kata as-sholatu khairum minan naum. Malah kemulan. Enggak begitu. Sedang acara penting mangkat. Pakaian mentingkan, ya. Maka saya minta nih teman-teman sekalian, kita sesama kita saja tadi acara pernikahan misalnya atau acara undangan mementingkan pilih pakaian yang bagus. Maka kalau kita tuh sholat juga begitu. Pentingkan, ya. Bukan tidak boleh, sah-sah saja pakai katok jeans, pakai kaos oblong sah-sah saja. Tapi kan kaitannya etika gitu ya, etika. Maka pentingkan. Nah kira-kira teman sekalian, saya contohkan lagi. Kalau tadi pas nikah, ya acara nikah itu udah nggak penting, kemudian dia itu tidak mandi, boleh nggak? Sah nggak nikahnya? Sah. Kemudian mambu, kelek mambu dan lain sebagainya, sah nggak? Sah. Bukan masalah yang sah dan tidaknya. Sholat mungkin keleknya mambu sah-sah saja. Tetapi beretika tidak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha segala-galanya. Maka pentingkan, ya. Temu calon istri aja wangi-wanginan, masa mau temu sama Allah taala tidak wangi-wanginan? Ya enggak? Pertanyaan saya, momen yang sangat indah itu kira-kira pengen berlama-lama apa pengen cepat-cepat kira-kira? Pengen lama. Meskipun kalau manten pengen acaranya selesai segera pengen, enggak usah dijelaskan ya. Pengen berlama-lama. Teman-teman sekalian, kadangkala kita itu nggak adil ya sama Allah Ta'ala. Kita tuh kalau lama dikit sama Allah tuh nggak betah, ya nggak? Bulan Ramadan tuh nggak betah, aduh taraweh 11 rakaat, imamnya lama lagi. Saya tuh sering imami di masjid Kota Gede, Masjid Mataram tiap malam Jumat tuh. Nggak tahu takmir itu nyinggung apa namanya itu, ngelulu saya, atau memang jujur. Dia bilang gini, Ustaz, ya kalau bisa itu suratnya lebih panjang lagi. Oh, saya bilang saya sudah cukup panjang ini, hafalan saya habis, batin saya. Ya wis, lain waktu saya ngimami lagi karena tiap malam Jumat saya rutin. Saya kemarin ada yang ngadu ke saya, Pak, aku ini kepethuk koncoku Pak, wong Kota Gede. Lah ngopo? Wah, jarane tonggo mungkin nak ngimami kesuwen, kedawan jarane gitu ya. Ya teman-teman sekalian, kadang-kala kita memang tidak senang berlama-lama dengan Allah Ta'ala. Bahkan ada orang loh, saking tidak betahnya dengan Allah Ta'ala itu bisa sholat 23 rakaat dalam waktu 7 menit. Assalamualaikum, selesai. Wah, Masya Allah, ini tidak adil namanya. Nah oleh karenanya teman-teman sekalian, yuk di penghujung Ramadan ini gaspol sak kenceng-kencengnya, tingkatkan tilawah Al-Quran kita, perbaiki sholat kita, silaturahmi kita, tertolong kita, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang berkualitas di bulan suci Ramadan ini. Terutama 10 terakhir ini, mari bermesra-mesra dengan Allah Ta'ala di masjid. Malam hari jangan tinggal di kos, tinggalkan kos-kosan, tinggalkan asrama, masuk di masjid, ya. Konsentrasi dengan Allah Ta'ala, perbanyak baca Al-Quran. Ada yang sudah hatam Al-Quran 3 kali? Tunjuk tangan di sini. Siapa? Merana? 2 kali? Enggak ada? 1 kali? Enggak ada juga? Separuh? Separuh? Juz berapa? 23? Masya Allah. Namanya siapa? Oh, Raihan. Ya, bunga sangat semerbak sekali. Ya,
Mudah-mudahan saya doakan segera dapat jodoh. Tahfiz, hafidhoh. Sering ada orang itu sama saya ngomong, Tat, saya itu pengen punya istri hafidhoh. Ya alhamdulillah, kamu bersungguh-sungguh lah belajar. Oh iya toh, itu idealis saya. Bagus. Kamu sudah hafal berapa juz? Ya belum, alhamdulillah sudah selesai Iqra 6. Ya niatmu baik, tapi diimbangilah. Karena jodoh itu harus kufu, gitu ya. Meskipun boleh-boleh saja. Ya. Jadi teman-teman sekalian, mari Al-Qur'annya ini ditingkatkan, ya. Saya sering bilang ini, sebenarnya kalau kita kuliah itu 4 tahun di Jogja ini, kemudian kita itu masuk pesantren, sebenarnya kan tidak ganggu kuliah sebenarnya kalau mau ya. Bahkan sekarang tidak sedikit ada orang kuliah kemudian sambil pesantren, hafal Quran. Kemarin saya dapat kiriman Yusuf Mansur cerita gitu. Jadi banyak orang sekarang itu kuliah sambil baca Quran, menghafal Quran sambil kuliah gitu. Sehingga ketika selesai kuliah, maka dia wisuda juga Al-Qur'annya. Atau teman-teman sekalian, kalau terlalu muluk-muluk lah mungkin sampai hatam. Saya sendiri gini, saya sendiri bukan penghafal Quran, tapi saya punya program sendiri, karena kalau dipaksa orang nggak seneng. Saya punya target, pokoknya per tahun harus ada penambahan 100 ayat. Setahun 100 ayat. Ya. Hafalan. Setahun 100 ayat. Kira-kira Al-Baqarah itu berapa ayat? Pinten? 286. Sip. Sudah hafal berapa juz? Le? Sudah hafal berapa Al-Quran? Juz? Ada yang hafal Al-Quran gak nih? Gak ada? Belum ada ya? Yang juz 30? Gak ada? Ada? Juz 30 apa 30 juz? Saya sebenarnya tadi itu mau bawa uang, tapi tak lihat-lihat kita orang yang hafal Quran, makanya nggak jadi saya bawa uang. Ya, teman-teman sekalian, ini janji Allah ya. Atau pertanyaan saya, Al-Quran itu sulit apa susah sih? Sulit apa susah? Kok udah util? Sulit apa susah? Susah apa mudah? Mudah. Nanti ngomong sulit apa susah? Susah. Susah apa sulit? Sulit. Kata Allah nih teman-teman sekalian ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh aku mudahkan Al-Qur'an itu untuk kalian pelajari. Maukah kalian mempelajarinya? Jadi sebenarnya Al-Quran itu tinggal kitanya. Kalau kita memang mau belajar, memperbaiki bacaan Quran kita, maka insya Allah Allah Ta'ala mudahkan. Tetapi dengan tentunya dibutuhkan keistiqomahan terus-menerus kita dalam mempelajari Al-Quranul Karim. Nah, oleh karena itu di penghujung Ramadan ini masih ada waktu kurang lebih 9 hari, 8 hari. Mari kita tingkatkan ibadah kita, tilawah Al-Quran kita, sholat kita, qiyamul lail kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Demikian teman-teman sekalian, masih ada waktu 5 menit. Kalau ada pengumuman, kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak MC, saya sudah selesai. Saya serahkan tanggung jawabnya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jazakallah khair pada Ustadz Jaya. Ustadz menjelang berbuka puasa ini, karena doanya mustajab, mohon Ustadz mimpin doa saja. Doanya itu saya tidak tahu apa yang terbersit di hati teman-teman sekalian dengan masalahnya. Jadi sebaiknya nanti doa masing-masing ya. Karena salah satu tempat dikabulkan doa, salah satunya ini banyak nih. Satu, antara adzan dan iqomah itu waktu mustajab. Dua, sebelum menjelang subuh atau waktu sahur itu mustajab. Tiga, pada saat di Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu mustajab.
termasuk pada saat berbuka, menjelang berbuka, itu adalah waktu-waktu mustajabah. Jadi kalau teman-teman punya problematika ya kehidupan, keluhkan dengan Allah Ta'ala, panjatkan doa di saat jelang berbuka. Jadi tidak hanya konsen kepada nasi dan makanan, tapi konsen juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena saya diminta, yuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil menunggu azan berbuka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa adhimi sultanik. Subhanaka la nuhsana kama ala ta'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tardo, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridho. Allahumma inna nastahfiduka ajjanana wa nastahfiduka abdanana wa nastahfiduka ahlana wa nastahfiduka wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa kulla syai'in a'malina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.